Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke chapter 6 mata kuliah metodologi berorientasi layanan. Di sini kita akan membahas model driven architecture dan unified modeling language. Nah, untuk model driven architecture atau MDA itu adalah sebuah pendekatan perancangan perangkat lunak yang diluncurkan oleh Object Management Group di tahun 2001. Nah, MDA sendiri itu mendukung rekayasa model driven dari sistem perangkat lunak. MDA menyediakan sekumpulan panduan untuk menstrukturkan spesifikasi yang dinyatakan sebagai model. Juga pendekatan MDA itu mendefinisikan fungsionalitas sistem menggunakan sebuah platform independent model atau FIM dengan memakai sebuah domain specific language yang sesuai. Lalu kemudian diberikan sebuah platform definition model VDM yang berupa Corba, Net, atau The Web, dan lain-lain. Dan si PIM ini diterjemahkan ke dalam satu atau lebih platform specific model atau PSM yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, si PSM dapat menggunakan domain specific language yang berbeda atau sebuah general purpose language seperti Java, C++, PHP, Python, dan lain-lain. Atau umumnya yang melakukan atau aplikasi yang biasanya melakukan penerjemahan di bahasa pemrograman. Nah, pendekatan MDA itu memfokuskan model driven architecture pada rekayasa maju atau forward engineering, yaitu untuk menghasilkan kode yang berasal dari abstraksi, spesifikasi, dan pemikiran manusia. Lalu ada grup ADTV, itu Analysis and Design Task Force dari OMG, memimpin usaha ini dengan sedikit candaan. Jadi grup tersebut memilih ADM, kebalikan dari MDA, itu ADM sebagai nama dari studi reverse engineering. Si ADM ini kependekan dari Architecture Driven Modernization. Jadi si tujuan ADM ini adalah untuk menghasilkan standar-standar bagi rekayasa balik berbasis model untuk sistem lawas atau legacy system. Lalu ada Knowledge Discovery Meta Model atau KDM. Ini adalah salah satu yang dicapai oleh usaha tersebut dan mendeskripsikan sistem informasi ke dalam pengertian dari beragam aset seperti program, spesifikasi, data, file-file uji, juga skema basis data. Jadi salah satu tujuan dari MDA ini adalah memisahkan rancangan dari arsitektur. Sebagaimana konsep dan teknologi yang digunakan untuk mewujudkan rancangan dan konsep dan teknologi yang digunakan untuk mewujudkan arsitektur telah berubah sendiri-sendiri. Jadi saling lepas antara keduanya dan memungkinkan pengembang sistem untuk memilih yang terbaik dan yang paling tepat dalam kedua arah. Jadi kalau kalian nanti belajar enterprise arsitektur itu nanti ada lagi model drivennya dengan cara yang berbeda-beda. Rancangan mengarah kepada kebutuhan fungsional, itu biasanya use case, sedangkan arsitektur menyediakan infrastruktur yang diwujudkan melalui kebutuhan non-fungsional seperti skalabilitas, reliabilitas, dan kinerja. Si MDA memandang bahwa platform independent model atau FIM yang merepresentasikan sebuah rancangan konseptual yang mewujudkan kebutuhan fungsional akan bertahan terhadap perubahan dalam realisasi teknologi dan arsitektur perangkat lunak. Lalu ada standar-standar untuk MDA ini. Model MDA terkait pada banyak standar, itu termasuk Unified Modeling Language yang sering kita pakai atau UML. Lalu ada Meta Object Facility atau MOF, ada XML Metadata Interchange XMI. Lalu ada Enterprise Distributed Object Computing, itu EDOC. Lalu ada Software Process Engineering Meta Model atau SPEM, dan Common Warehouse Meta Model, itu CWM. Ingat bahwa istilah arsitektur dalam MDA ini tidak mengacu pada arsitektur dari sistem yang dimodelkan, tapi lebih kepada arsitektur dari berbagai standar dan bentuk model yang bertindak sebagai dasar teknologi bagi MDA.
Nah, pendekatan executable UML. Nah, executable UML itu sering disingkat XTUML UML atau XUML. Itu adalah evolusi dari metode Schlarmelor untuk UML. Jadi ini adalah pendekatan khusus untuk mengimplementasikan MDA. Jadi si MDA ini itu bisa memakai UML untuk pemodelannya. Dan executable UML secara grafis menyatakan sebuah sistem deterministik dengan menggunakan sebuah profil dari UML, dan model-model adalah testable dan dapat dikompilasi ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang abstraksinya lebih rendah untuk menghasilkan implementasi yang lebih spesifik. Jadi si executable UML ini mendukung MDA melalui spesifikasi platform independent model dan kompilasi dari platform independent model ke dalam platform spesifik model. Sekarang kita masuk ke UML-nya atau Unified Modeling Language. Itu adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan atau menspesifikasikan dan membangun sistem perangkat lunak. Jadi kalau kalian yang biasa membuat sebuah analisis desain atau object oriented programming, itu biasanya menggunakan UML. Pendahuluannya. Jadi si UML ini adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. Jadi si UML ini biasanya digunakan untuk object oriented. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, jadi yang dikenalkan oleh OMG tadi, itu sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP, jadi si UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Bush, Jim Romberg, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri perangkat lunak dan pengembangan sistem. Jadi sekarang UML sudah banyak sekali digunakan oleh setiap pengembangan perangkat lunak. Sampai era tahun 1990, metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Bush, metodologi COAD, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Schlarmelor, metodologi Werbrock, dan lain sebagainya. Jadi masa itu terkenal dengan masa perang metodologi tahun 90-an itu, atau method war dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri, jadi notasi si metodologinya beda-beda, pemodelannya notasinya beda-beda, yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan kelompok atau perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Jadi dimulai pada bulan Oktober 1994, Bush, Romberg, dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang boleh dikatakan metodologinya banyak digunakan dan mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Jadi tahun 95 dirilislah draft pertama dari UML versi 0.8. Sejak tahun 96 pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group atau si OMG tadi. Jadi si UML itu pemersatu dari beberapa metode untuk pemodelan. Beberapa diagram UML yang
Jadi si UML itu menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek. Yang pertama itu ada use case diagram untuk memodelkan proses bisnisnya, konseptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi, juga ada sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan, message atau antar objek. Juga ada collaboration diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Juga ada state diagram untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem. Juga ada activity diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem. Ada class diagram untuk memodelkan struktur kelas. Juga ada object diagram untuk memodelkan struktur objek. Ada komponen diagram untuk memodelkan komponen objek. Juga ada deployment diagram itu untuk memodelkan distribusi aplikasi. Dari 10 macam diagram ini ada 4 yang sering digunakan oleh kita sebagai analisis, yaitu sebagai analis atau sebagai untuk pemodelan perangkat lunak, yaitu use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, dan class diagram. Itu 4 UML yang sering kita gunakan. Nah, nanti ada contoh untuk pemodelan menggunakan UML, juga menggunakan menggunakan model driven architecture. Nanti ada contoh jurnalnya, dan saya ingin kalian untuk minggu depan sudah ada tugas, untuk minggu depan kalian sudah punya pegangan untuk nanti studi kasus pemodelan kalian. Sekian dari saya untuk pertemuan chapter 6 hari ini. Saya harap kalian tetap sehat di rumah, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.